Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Roh Kudus, kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu kembali mengurapi kami saat ini. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang menolong kami, mengurapi kami, dan menyertai kami di dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Beri kepada kami hati telinga seorang murid, roh yang tunduk taat di bawah otoritas dari bawah. Biarlah hanya kebenaran-Mu Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kami. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi ruangan di mana kami berada, mengurapi tanah hati kami. Biarlah benih firman-Mu ini Bapa boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus, mari kami persilahkan Engkau sendiri yang bebas beracara di tengah-tengah kami, mengambil alih waktu ini Bapa. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Engkau juga mengurapi ibadah secara live Tuhan. Biarlah boleh menjangkau sebanyak mungkin jiwa, boleh terlawat dan tertuai bagi Engkau. Juga mengurapi ibadah secara Zoom. Engkau tilik hati kami, Engkau tilik jiwa kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengenal dengan benar apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Terima kasih Non Panda yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Saudaraku, malam ini firman Tuhan dengan tema pemilihan dan panggilan Tuhan. Firman Tuhan dengan tema pemilihan dan panggilan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Petrus 2 ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ulang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar ada pujian seperti ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Ya, pujian ini sangat familiar di tengah-tengah kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena baik rupa kita, bukan karena kelebihan kita. Ingat,
kita dipilih, dipanggil, dan dipakai Tuhan, itu ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Iya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua karena anugerahnya, sehingga kita dipakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana ayat nats kita malam ini dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yuk kita lihat di ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, hanya oleh karena pengasihanan Tuhan, kita boleh terpanggil dan terpilih untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana tadi pujian yang dinaikkan, kita dipanggil untuk membebaskan mereka yang tertawan, mereka yang terikat, mereka yang terbelenggu, mereka yang terpenjara, bahkan mereka yang hampir binasa. Saudaraku, saya percaya kita ini tadinya di dalam kegelapan, kita dahulu adalah di dalam kegelapan. Dahulu kita masih di dalam kegelapan atau buta, ya. Dahulu kita ini bukan umat Allah. Dahulu kita tidak dikasihani. Tapi sekarang kita telah beroleh belas kasihan. Kita telah di dalam terang Kristus. Nah, bagaimana respon kita ketika Tuhan memanggil kita? Ketika Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar baik itu, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar di tengah-tengah kita. Saya percaya setiap kita mungkin di masa lalu pernah terikat, ya, pernah terbelenggu, pernah terpenjara atau tertawan oleh sesuatu hal, oleh ikatan-ikatan dosa di masa lalu, ya, oleh traumatik di masa lalu, ya, yang begitu menawan kita, yang begitu memenjarakan kita, yang begitu membelenggu kita, yang begitu mengikat kita sehingga kita tidak dapat keluar dari keadaan itu. Tapi Tuhan, sekalipun kita dalam keadaan seperti itu, Dia punya panggilan atas setiap kita. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kegelapan selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami kebutaan rohani selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan terikat, terbelenggu, terpenjara, tertawan. Ya, Tuhan tidak biarkan itu terjadi. Ingat, kalau kita boleh dipanggil, artinya Tuhan mau untuk memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ingat, kita melayani Tuhan itu satu kehormatan. Ya, melayani Tuhan adalah kehormatan bagi kita. Siapakah kita ini? Kita yang dahulunya gak pantas, kita yang dahulunya gak layak, kita yang dahulunya apalah kita. Kita yang sangat tertutup, sangat terasing, sangat menutup diri terhadap banyak hal, ya, karena kita merasa kita nggak layak untuk bisa bertatap muka dengan orang lain, untuk kita bisa bercakap-cakap dengan orang lain, ya. Tapi sekalipun keadaannya demikian, Tuhan sungguh tetap memperhitungkan orang-orang yang demikian. Ya, Tuhan mau orang yang seperti ini boleh diubahkan menjadi pribadi
yang baru di dalam Kristus. Menjadi pribadi yang diubahkan. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, memang masa lalu seringkali membuat kita merasa tidak layak. Dosa membuat kita merasa tidak layak. Inilah yang membuat seseorang sulit untuk keluar dari keadaan yang demikian. Karena begitu menawan kita, karena begitu mengikat kita, sehingga kita sulit untuk keluar. Tapi panggilan Tuhan atas orang-orangnya selalu terbuka lebar, selalu tersedia. Nah, kita terpanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya jadi teringat ya, puluhan tahun yang lalu. Saya ini memiliki karakter atau tipe melankolis. Melankolis habis kalau dibilang. Ya di masa lalu. Sangat tertutup, tidak mampu bersosialisasi dengan banyak orang. Tertutup, terasing, pemalu, pendiam, penakut. Pokoknya keadaan saya begitu tertutup dari apapun itu. Tapi orang yang demikian, berdasarkan waktu, berdasarkan proses yang Tuhan izinkan, dan itu proses yang tidak sedikit, proses yang panjang, Tuhan bisa bentuk orang yang seperti itu. Walaupun demikian, saya sudah terpanggil untuk melayani. Yang mengubah saya ketika saya boleh mengalami Tuhan secara pribadi pada saat saya duduk di kelas 3 SMA. Perubahan demi perubahan mulai terjadi. Proses perubahan itu mulai terjadi dan itu mulai terlihat ketika saya mau memberi hati saya sepenuhnya bagi Tuhan. Jujur, saya ini orang yang pendiam dan pemalu. Contoh, ketika disuruh berdoa, ini dalam satu lingkaran, ya, kami guru-guru sekolah minggu, supaya saya nggak dipilih, saya lebih baik menunduk dengan mata tertutup. Karena saya memang pendiam dan pemalu. Dan juga penakut. Makanya orangnya nggak beranian, nggak pedean. Sangat tertutup. Tapi justru orang yang seperti ini Tuhan bisa pakai. Bahkan salah satu karunia saya adalah pendoa. Ya. Bukan oleh karena saya fasih lidah, bukan oleh karena saya hebat, bukan oleh karena saya mampu. Justru saya orang yang tidak mampu. Tapi sekalipun demikian, Tuhan punya panggilan atas hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan memberi kesempatan yang besar buat saya boleh ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, saya juga bukan tipe orang yang apa ya kalau dibilang untuk orang banyak, untuk ketemu dengan orang banyak. Justru orang yang seperti ini Tuhan bisa pakai untuk mengajar. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita di masa lalu, Tuhan bisa pakai untuk membentuk dan mendewasakan kita, untuk memurnikan kita, ya, untuk maksud dan tujuan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keberadaan saudara saat ini, apa yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin masih ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa keluar dengan leluasa, yang membuat kita masih terikat atau masih ada di zona nyaman. Tapi Tuhan mau untuk kita keluar dari keadaan itu. Untuk kita keluar kepada terangnya yang ajaib.
Yuk kita lihat firman Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kita lihat. Dahulu kita masih di dalam kegelapan atau buta. Coba, perhatikan dengan baik. Kita ini tadinya buta. Kalau buta berarti kita sama sekali tidak dapat melihat. Itulah kehidupan kita di masa lalu. Kalau kita yang belum di dalam Kristus atau belum lahir baru, kita masih di dalam kegelapan. Kita masih ada di kegelapan. Kita yang dahulu itu bukan umat Allah. Kita yang dahulu tidak dikasihani. Tapi puji nama Tuhan ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi, justru kita yang tadinya di dalam kegelapan, kita yang tadinya bukan umat Allah, kita yang tadinya tidak dikasihani, kita boleh masuk kepada terangnya yang ajaib. Kita boleh masuk menjadi bagian dari umat Allah itu sendiri. Dan kita juga boleh mendapatkan pengasihanan yang dari Tuhan. Sekali lagi kita mendapatkan kesempatan seperti ini bukan oleh karena kebaikan kita. Bukan oleh karena fasilitas kita. Bukan oleh karena kekayaan kita. Bukan oleh karena kecakapan kita. Bukan oleh karena baik rupa kita. Bukan oleh karena kelebihan kita. Justru orang-orang yang tidak diperhitungkan di mata dunia, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa lakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti inilah Tuhan bisa pakai. Yuk kita lihat yang pertama. Kita lihat di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, kita diciptakan. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Tanamkan ini di dalam diri kita. Bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan sebaliknya. Kita ini memang terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Karena memang itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Ya, kita terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, kita lihat ya tadi di 1 Petrus 2 ayat 9, kita terpanggil untuk keluar dari kegelapan. Tuhan tidak membiarkan kita terus ada di dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Itulah panggilan Tuhan atas kita. Nah, ketika kita terpanggil untuk keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib, Tuhan juga punya maksud dengan kita keluar dari keadaan itu. Supaya apa? Supaya kita juga boleh membawa orang-orang di luar sana juga kepada terang Kristus. Ya. Yang ketiga, kita lihat yuk di ayat di Roma 2 ayat 19. Di Roma 2 ayat 19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Saudaraku, kita juga dipersiapkan
atau dipanggil untuk menjadi penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Ingat, kita punya tugas dan panggilan. Ya, yang pertama adalah untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, untuk menjadi penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Itulah panggilan Tuhan atas kita. Kita terpanggil untuk orang-orang yang perlu kita tuntun, untuk orang-orang yang perlu kita bawa untuk keluar dari kegelapan. Ya, ini tugas kita dengan ketiga hal tadi, ya. Yang pertama, kita terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, kita terpanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, kita terpanggil untuk menjadi penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apakah kita telah memenuhi panggilannya? Apakah kita telah merespon panggilannya untuk melakukan ketiga hal ini? Ini merupakan mandat yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya, ini harus ada pada kita. Hari lepas hari ketika kita melangkah keluar, ya, kita harus melakukan ketiga hal ini. Lakukan perbuatan baik, ya, keluar dari kegelapan, ya, mungkin masih ada orang-orang di sekeliling kita atau keluarga kita sendiri masih di dalam kegelapan. Kita harus bawa mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan kita juga harus menuntun, ya. Kita tahu masih banyak yang mengalami kebutaan rohani, yang perlu dicelikan, yang perlu dibukakan mata rohaninya, sehingga mereka boleh mengalami terang Kristus di dalam kehidupan mereka. Memang tidak mudah, karena yang Tuhan mau, panggilan itu, ya, ketika kita mengalami Kristus dalam hidup kita, ketika kita mengalami Kristus dalam hidup kita, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi keselamatan itu juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk mereka juga boleh dimenangkan bagi Tuhan. Maksud dari panggilan itu adalah ajakan dari Tuhan kepada umatnya untuk melakukan kehendaknya. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Tujuan dari panggilan Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat pilihannya, ya, untuk menyelamatkan, ya, mereka juga untuk menjadi umat pilihan Allah itu sendiri, ya, untuk membebaskan mereka yang tertawan, untuk merampas mereka yang akan binasa. Saudaraku, jangan sampai panggilan itu hanya cuma kita pendam atau kita biarkan, ya, adanya pembiaran sehingga kita tidak merespon atau tidak bertindak aktif. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pengiringan kita dalam mengikut Tuhan. Makanya ada istilah, adakah buah yang dihasilkan selama kita hidup? Filipi 1 ayat 22. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa. Adakah buah-buah yang dihasilkan? Kalau tidak ada buah, patut dipertanyakan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada lagu anak sekolah minggu.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Anak sekolah minggu aja bisa merespon seperti itu. Walaupun itu dalam bentuk pujian. Harusnya kita nggak cuma cakap dalam memuji, tapi kita juga cakap di dalam bertindak. Ya. Mari kita responi panggilan Tuhan. Ya, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang perlu kita menangkan dan kita selamatkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ya, karena pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kita. Tuhan akan melihat sejauh mana kita mempersembahkan buah-buah jiwa-jiwa itu bagi Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku, yang menjadi penghalang untuk kita memenuhi panggilannya adalah karena kita masih terikat di zona nyaman. Yang menjadi penghambat untuk kita memenuhi panggilannya karena kita masih terikat di zona nyaman. Ingat, zona nyaman bisa mematahkan atau membunuh destiny kita. Zona nyaman juga bisa membunuh karakter kita. Ya. Kalau kita masih terikat di zona nyaman, kita tidak segera merespon dengan benar, maka zona nyaman itu bukan hanya membunuh destiny kita, tapi juga membunuh karakter kita. Apa yang menjadi penghalang berikut selain zona nyaman? Yang kedua, kita malas. Ya, kita tidak mengupgrade talenta, potensi, dan karunia yang ada pada kita. Ya, malas. Malas itu juga merupakan pembodohan. Ya, malas mengupgrade talenta, karunia, dan potensi itu juga bisa menjadikan kita bodoh. Kita cuma mendengar tapi tidak melakukan. Disebut bodoh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah keluar dari zona nyaman kita? Apakah kita juga sudah keluar dari kemalasan kita? Dan yang ketiga, lamban. Yang menjadi penghalang untuk kita memenuhi panggilan Tuhan. Ini yang parah. Lamban. Lamban. Lamban itu melebihi apa ya? Bukan hanya lambat, bukan hanya malas. Pokoknya lamban itu udah kayak bebal gitu ya. Pokoknya sulit di apa-apain gitu. Namanya lambat. Ya, saya nggak tahu bagaimana dengan kita. Ya. Yang pertama adalah zona nyaman, yang kedua adalah malas, yang ketiga adalah lamban. Mari kita berjuang sungguh-sungguh ya. Bagaimana Tuhan telah memanggil kita, ya. Tuhan telah memanggil kita sebagaimana di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Yuk kita lihat, yuk. Mari kita deklarasikan ini di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita sama-sama deklarasikan di hadapan Tuhan. Saudara bisa baca di ruangannya, dan saya akan bacakan buat saudara. Bersama-sama kita deklarasikan. 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang kata kamu, sekarang kata kamu ganti dengan nama kita masing-masing. Kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Tetapi riamalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya riama memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil riama keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ingat, Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah memanggil kita untuk maksud dan tujuan ilahi. Tuhan memanggil kita bukan karena kita baik, bukan karena kita fasih lidah, bukan karena kita kaya, bukan karena kita cakap, bukan karena baik rupa kita, bukan karena kelebihan kita. Tuhan memilih, memanggil, dan memakai kita karena Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi. Ingat, sebelum kita dipanggil, dahulu kita ini adalah manusia yang masih ada di dalam kegelapan. Hidup kita masih di dalam kegelapan. Kita masih ada di lingkaran dosa. Kita masih ada di masa lalu yang kita masih terkungkung, terikat, terpenjara, tertawan. Sehingga kita tidak mampu keluar dari keadaan itu. Kita yang dahulu adalah bukan umat Allah. Kita yang dahulu tidak dikasihani, tapi orang yang seperti ini Tuhan berikan anugerahnya, belas kasihannya. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam terang Kristus. Supaya kita mengalami Kristus. Ya. Ada maksud dan panggilan Tuhan bagi kita. Ingat, yang pertama, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Ini tugas kita. Ini tugas kita untuk menuntun mereka, untuk memanggil mereka, untuk menyelamatkan mereka bagi Tuhan dan kerajaannya. Maksud dari panggilan Tuhan adalah ajakan dari Tuhan kepada umatnya untuk melakukan kehendaknya. Dan tujuan daripada panggilan Tuhan adalah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk merampas mereka yang akan binasa. Yuk, sebanyak mungkin kita mau rampas orang-orang di luar sana, jiwa-jiwa di luar sana yang hampir binasa. Ini kita boleh membawa mereka kepada terang Kristus sehingga mereka juga boleh diselamatkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Yuk kita lihat sebagai ayat emas, sebagai ayat penutup. Dari Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Kita baca ya di ruangannya masing-masing 2, 3 iya. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ingat, Tuhan telah mengutus kita. Tuhan yang sama
akan menyertai kita. Tuhan yang sama tidak akan membiarkan kita sendiri. Sebab kita senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari responi panggilan Tuhan dan tunaikan itu. Sebab waktunya sudah sangat-sangat singkat. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kita. Adakah buah-buah pertobatan? Adakah buah-buah pelayanan? Adakah buah-buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan bagi Tuhan dan kerajaan-Nya? Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah meneguhkan kita di dalam memenuhi panggilan-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa Tuhan telah memilih kami, memanggil kami, dan memakai kami untuk maksud dan tujuan ilahi. Supaya kami yang telah mengalami Kristus, yang dahulu kami ini bukan umat Allah, yang dahulu kami tidak dikasihani, yang dahulu kami di dalam kegelapan, tapi telah mengalami Kristus. Kami mau meresponi panggilan-Mu untuk orang-orang di luar sana, di mana mereka boleh dibebaskan, boleh dimenangkan dan diselamatkan bagi Engkau. Roh Kudus, kami tahu ada momok yang membuat kami tidak dapat memenuhi panggilan Tuhan. Yaitu zona nyaman, malas dan lamban. Kami tidak mau itu terjadi. Jika itu masih ada di dalam diri kami, Roh Kudus koreksi kami. Tegur kami, nasihati kami, untuk kami keluar dari semua momok itu. Supaya kami dapat meresponi panggilan-Mu dan menunaikannya. Hingga pada akhirnya Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Materaikan benih firman-Mu ini ke dalam leluh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.